Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya lah maka pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim sebagian offline ya dan sebagian online. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari silaturahim kita ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut yang tetap istiqomah di jalannya. Pertama-tama kami sampaikan banyak terima kasih jazakumullah khair kepada Pak Ustadz Dedi Haryadi LC yang senantiasa bersedia membersamai kami jamaah alumni Halifatur Haji 2015 dalam setiap kajiannya, dan juga pada teman-teman sesama alumni yang sudah hadir, terkhusus Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti kajian ini secara online. Semoga Allah mencatat kegiatan kita hari ini sebagai sebuah amal soleh yang akan memperberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir. Amin. Untuk keberkahan acara ini, mari kita sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Yulaika Antit yang akan membawakan surat An-Nahl ayat 97. Kepada Ibu Antit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amala soliham min dzakarian aw unsa min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair atas pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Antit. Semoga kita yang menyimak mendapatkan keberkahan dari ayat suci ini. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bunda Empet, Ya. meminta kesediaan dari Bunda untuk memberikan tausiah pada acara pagi hari ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silahkan Bunda. Aduh, Bunda mah pendengar ini bukan penceramah, pan udah ada usded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang pagi hari ini menghadirkan kita dalam rangka sholat dan tolabul ilmi yang selalu kita ikut gabung dengan alumni Jemaah Khalifah. Mudah-mudahan pertemuan ini menambah barokah, menambah ilmu, menambah kesehatan, dan menambah cintanya kita kepada Sang Kholik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, saya akan menyampaikan sedikit aja pesan bahwa bulan depan sudah memasuki Idul Kurban, suatu hari raya Islam hanya dua, kita punya Idul Fitri dan Idul Adha. Marilah kita menabung dari sekarang supaya bisa ikut beribadah kurban. Sebab apa? Baru ngobrol dialog antara suami dan istri, yang punya suami istri, kalau kita dengar anak-anaknya,
Mama ingin sekali kurban tahun ini supaya Mama bisa ikut memotong kambing dan bisa membagikan ataupun ikut sapi membagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Malam itu sedang kita mengobrol diskusi dengan suami maupun dengan anak, Allah mencatat. Jibril catat, dia sedang bertasbih kepada aku. Baru niat, belum dikerjakan. Kemudian kata suami dan kata anaknya, Mama sudah punya tabungannya, sudah ada. Kata Allah, Jibril catat. Berikanlah rezeki dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Dia akan beribadah dengan hartanya, dengan berkurban. Subhanallah. Kemudian setelah dapat uangnya, berangkatlah dia ke tukang kambing ataupun ke tukang sapi ataupun diskusi dan sebagainya. Kata Allah, catat dia sedang silaturahmi dengan tukang kambing dan tukang sapi. Sekalipun seorang ibu kadang-kadang menawar, jangan mahal, mau sekian-sekian, biarin. Dia bercengkrama dan dia ngobrol bersahabat dengan tukang dagang binatang. Aduh, begitu indahnya. Kemudian ibu serahkan kepada sapinya, umpamanya kepada masjid atau panitia setempat. Kata Allah, inilah ibadahnya, dengan dia lipat gandakan pahalanya, rontokkan dosanya, sehatkan badannya, dan berikanlah berkah. Nah itulah, marilah kita siap-siap. Yang sebentar lagi, jangan lelah, biar lelahnya ibadah. Tapi ini niatkan dari sekarang, menabung, supaya kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat indah, berkurban. Begitu nanti dapat pelajaran bahwa Nabi Ismail kesabarannya tinggi, Nabi Ibrahim ketauhidannya tinggi, itu akan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasakillah Bunda Empet, mudah-mudahan Bunda selalu sehat walafiat. Amin. Hatur nuhun pisan atas tausiahnya yang insya Allah sangat bermanfaat. Amin, amin. Kami semua. Menginjak acara selanjutnya, mungkin kita langsung saja pada materi dari Ustadz Dedi yang berjudul menikmati lelahnya ibadah. Sebagaimana kita ketahui, memang kita harus berlelah-lelah ya Ustadz di dunia ini, tetapi lelahnya adalah lelah pada jalan-jalan kebaikan atau ibadah. Karena kita hanya punya dua pilihan. Kalau tidak lelah dalam kebaikan, berarti kita bisa jadi lelah dalam ketidakbaikan. Nah, bagaimana agar kita bisa menikmati lelahnya ibadah di dunia ini, yang mana nanti insya Allah kita bisa beristirahat panjang di akhirat dengan kebahagiaan. Tafadhol Ustaz, silahkan. Oke, pergi. Tadi apa deh? Mana? Mana guys? Di mute. Cek, bismillah. Suaranya sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah terdengar. Assalamualaikum. Jelas, insya Allah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di mute, ada yang belum di mute. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkhusus yang teramat saya hormati, saya ta'zimi Bunda Empet yang tadi sudah menyampaikan tausiah yang begitu indah kepada kita semua. Mudah-mudahan Bunda senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga kepada Ketua Alumni Haji 2015 Halifah Tour, kepada Bapak Kukuh beserta istri tercinta. Mudah-mudahan juga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga seluruh keluarga besar Haji Halifah 2015 yang hari ini sudah berkumpul di kantor Halifah. Ada sekitar 12.000 orang ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kesehatan, kebaikan. Ada Ustadz Agus, ya alhamdulillah ini yang nanti akan mengisi tausiah kedua ya. Insyaallah, alhamdulillah. Juga ada Bunda Haris, alhamdulillah bisa bersama kita. Semoga sehat, baik, berkah selalu. Juga ada Bapak Sumito, ya alhamdulillah membersamai kajian kita di pagi hari ini. Kemarin kita melaksanakan umroh bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga sehat, berkah selalu. Ada Bapak Anton, alhamdulillah bisa bersama kita juga, sehat, berkah selalu Pak. Ya, alhamdulillah. Juga ada Kang Dea, Ustadz Dea di Halifah Tour yang membersamai kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa sehat, baik, berkah semuanya. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini terkhusus kepada keluarga besar Haji 2015 yang kumpul di Halifah Tour ataupun ibu dan bapak yang saat ini sedang ada di media Zoom. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita di pagi hari ini menjadi pertemuan terbaik ya, untuk menghadirkan amal soleh, menjadi pertemuan terindah Allah untuk menghadirkan ampunan Allah yang begitu indah buat kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan iman kita pagi hari ini pun menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin terus memantaskan kita semua menjadi hamba-hambanya yang layak mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Kemarin hari Sabtu saya full di sini ngisi manasik haji Bapak Ibu dari pagi sampai sore ya. Dan hari ini pun akan full ngisi kajian sampai ba'da asar ya kajiannya Bu Yuli. Ba'da maghrib. Tentu ingin. Alhamdulillah ini 2 hari saya berada di Halifah Tour. Kemarin ngisi manasik haji untuk pemberangkatan tanggal 24 Juni. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran, kemudahan kepada seluruh jamaah yang akan berangkat ibadah haji tahun ini, terutama ibadah jamaah dari Halifah Tour. Akan berangkat tanggal 24 Juni insya Allah. Juga saya baru pulang juga dari umroh kemarin, beberapa hari yang lalu baru pulang, jadi mohon maaf suaranya masih agak serak, wajah masih ke Arab-Araban itu ya. Ini mohon maaf sekali. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tema kita hari ini adalah seni menikmati kelezatan atau seni menikmati lelahnya ibadah atau seni melezati lelahnya dalam ketaatan, Bu. Ulama menyebut dengan laddatut ta'ab fil ibadah atau laddatut ta'ab ala ta'ah. Seni menikmati lelahnya ibadah atau seni melezati nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, Syekh Shaleh Al-Munaji itu mengatakan kalimat yang sangat indah. Memang kalimat beliau singkat tapi menjelaskan banyak hal. Kalau kita mah kalimatnya banyak tapi dijelaskan. Beliau mengatakan al-ibadah qissatus sabr. Ini menarik untuk kita renungkan di pagi hari ini. Ibadah itu adalah seni kesabaran, Bu.
Ibadah itu kisah dan cerita tentang sebuah kesabaran. Ya. Ini menarik untuk kita renungkan. Kenapa beliau mengatakan al-ibadah qissatus sabr, bahwa ibadah itu adalah kisah dan cerita tentang sebuah kesabaran. Kata beliau, karena ibadah itu menggabungkan dua kesabaran. Yang pertama as-sabru ala fi'lihi, yang kedua as-sabru alal aqdaril muallimah. Sudah paham ya Bapak Ibu, karena kita sudah berangkat haji tahun 2015, jadi bahasa Arabnya sudah sangat molotok ya Pak Bes, apalagi setiap pertemuan kita nasi kebuli, nasi mandi ya. Ini makin lancar fasih bahasa Arabnya insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ibadah itu adalah cerita dan kisah tentang kesabaran. Kenapa? Karena dalam ibadah menggabungkan dua kesabaran. Yang pertama as-sabru ala fi'lihi. Kesabaran dalam melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua as-sabru alal aqdaril muallimah, yaitu kesabaran menahan rasa sakit, menahan rasa tidak enak, menahan rasa sulit di dalam melaksanakan ibadah itu. Inilah dua kesabaran yang terhimpun di dalam ibadah, sehingga Syekh Shalih Munajjim mengatakan al-ibadah qissatus sabr. Saya bertanya kepada ibu bapak sekalian, setiap hari kita bersabar untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Lailuha bil qiyam wa naharuha bisiyam. Malam hari kita pakai untuk qiyam dan siang hari kita pakai untuk siam atau saum. Kita melaksanakan tahajud, melaksanakan sholat rawatib, melaksanakan tilawatul Quran, melaksanakan duha, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan saum setiap hari begitu. Kira-kira itu menghadirkan kelelahan tidak? Menghadirkan Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang kedua, as-sabru 'alal aqdarin muallimah. Sabar merasakan kesulitan, merasakan kesukaran, bahkan kesakitan dalam ibadah itu. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita saum kan merasa tidak sabar merasakan rasa lapar, itu ya. Sabar merasakan rasa haus, leles, apalagi kalau saum? Tunduh, apalagi Bu Bes? Nanti gibah kita bahas di pertengahan. Kemudian kita tahajud, sabar menahan rasa tunduh ya. Ke masjid sabar menahan rasa dingin, bagus ya. Itu semua menghadirkan kelelahan itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa kata Qardawi? Hakikotuddin, hakikat agama kita ini adalah at-ta'ab wa qahrun nafsi 'ala ta'ah. Maka beragama itu adalah Bapak Ibu seni untuk lelah, Bu. Dan bagaimana cara memaksakan diri untuk melaksanakan ketaatan. Jazakumullah Pak Kukuh. Ada yang lain Pak? Enggak cukup. Maka Bapak Ibu sekalian, sampai kesimpulan Qardawi adalah beragama ini hakikatnya adalah kelelahan, Pak. Ya. Maka siapa yang ingin hidup bersama agama ini siap-siap harus lelah gitu. Karena seluruh ibadah pasti menggabungkan dua kesabaran tadi. Kesabaran melakukannya dan kesabaran untuk menahan rasa sakitnya, rasa beratnya, rasa sulitnya dalam ibadah itu. Tadi Bunda Ampet sudah menyampaikan tentang haji, Bu. Haji ini oleh ulama disebut apa? Rihlah ruhiyah as-su'ubah. Haji itu adalah rihlah, traveling ruhiyah. Jadi traveling spiritual yang sangat berat. Kenapa disebut sangat berat? Karena menghimpun 3 kesulitan. Yang pertama, waktu yang tidak sebentar. Sulit kan? Meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, meninggalkan rumah, Pak Agus ya. Meninggalkan pekerjaan itu sulit Bapak Ibu sekalian. Untuk pengorbanan. Yang kedua adalah kesulitan dalam haji itu malan kathiran, biaya yang tidak
Sedikit. Kita tahu sekarang haji reguler berapa tahun ini? Sampai 60 kan sekarang, kalau tidak kan ada penambahan kalau tidak salah ya. Saya lupa, nanti coba dicek lagi. 48 ya? Ya, itu untuk yang normal. Kalau tahun ini katanya ada perubahan. Khusus tahun ini. Iya, kemudian haji plus berapa? 200 lebih. Haji furoda 400 sampai 500 juta. Tahun ini Bapak Ibu. Ya. Betul kan? Ini kesulitan kedua dalam haji. Yang ketiga adalah jahdan, fisik yang tidak ringan. Apalagi kemarin saya baru pulang Bapak Ibu sekalian dari ibadah umroh. Baru bulan Mei cuaca dan suhu di Saudi sudah sangat panas sekali. Sampai 45 derajat. Makanya wajah saya masih agak merah-merah bodoh. Ya. Ini adalah ibadah haji itu penggabungan 3 kesabaran. Kesabaran waktu yang tidak sebentar, kesabaran biaya yang tidak sedikit, dan kesabaran fisik yang tidak ringan. Di cuaca yang sangat panas, di zahmah, di berjubel dan macet kan, dan lain di makanan yang kadang kurang sesuai dengan selera ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hakikatuddin at-ta'ab wa qahrun nafsi 'ala ta'ah. Hakikat beragama ini adalah lelah dan memaksakan diri. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan kita Ibu dan Bapak sekalian, ibadah itu melelahkan. Karena hakikat beragama ini adalah kelelahan. Maka kalau Bapak Ibu tidak mau lelah, pasti tidak akan baik dalam beragamanya. Betul? Karena seluruh syariat yang ada di agama ini, semuanya kisah tentang lelah, Pak. Harus bangun jam 3 melaksanakan tahajud. Ya kan? Harus saum sepanjang siang. Harus melaksanakan sholat 5 waktu di tengah kesibukan. Belum rawatibnya dan lain sebagainya. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Semuanya adalah kelelahan. Tetapi betul kata Dr. Dewi, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Dr. Akram Ridho? Al-hayatu at-ta'ab. Hidup itu adalah kelelahan. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak. Kalau kita ibadah lelah tidak? Tidak ibadah? Lelah. Lelah Pak. Makanya betul kata Dr. Dewi. Kalau orang tidak lelah di dalam kebaikan, pasti akan lelah dalam ketidakbaikan. Karena apapun sisi yang kita ambil di kehidupan ini, pasti ujungnya adalah kelelahan Pak. Ada nggak orang yang lelah dalam ketaatan? Ada nggak yang lelah dalam kemaksiatan? Ada sekalian. Kenapa? Al-hayatu at-ta'ab. Hidup ini adalah lelah. Makanya Komrido mengatakan begini Pak Agus. Kerja itu lelah, tetapi tidak bekerja pun makin lelah. Itu sekalian ya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, mana yang paling melelahkan, kerja atau tidak kerja? Tidak kerja itu paling melelahkan. Kenapa? Karena kalau kerja lelahnya biologis, kalau tidak kerja lelahnya biologis dan psikologis. Kalau bahasa saya, Bu, kalau kerja lelahnya itu letih, lesu, lemas, lapar, lunglai, liar, lebay, begitu ya. Tetapi kalau tidak kerja, ada tambahan R-nya Pak Agus. Letih, rudet, lelah, rungsing, lapar. Apalagi coba dibantu R. Nah gitulah Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, maka seorang Muslim bukan orang yang bisa menghindari kelelahan, tetapi yang bisa memilih kelelahan itu berbuah kebahagiaan nanti di akhirat. Karena apapun hidup yang kita ambil, baik ibadah maupun tidak, baik kebaikan maupun keburukan, baik ketaatan maupun kemaksiatan, pasti melahirkan kelelahan. Kalau ini keluarga Khalifah ini lelah, ini kelihatan ini wajah-wajah penuh kelelahan. Ini lelah dalam apa? Ini nagayem. Ini ya. Lelah Bapak Ibu sekalian ya. Tidak menikah
lelah. Sudah menikah pun lelah Bapak Ibu. Tidak punya uang, lelah. Punya uang pun lelah. OTW wae Bu Antit ya. Artinya inilah hidup Bapak Ibu. Al-hayatu ta'ab. Hidup itu adalah kelelahan. Terutama beragama ini Bapak Ibu sekalian, hakikatuddin at-ta'ab wa qahrun nafsi 'ala ta'ah. Karena hakikat beragama ini adalah lelah dan memaksakan diri untuk melaksanakan ketaatan, ya. Inilah sebagai prolog pertama Ibu dan Bapak sekalian. Bu Dokter, selamat datang, ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada 5 faktor. Nanti kita bahas dulu. Kenapa ibadah itu melelahkan dan bagaimana cara kita menikmati kelelahan di dalam ketaatan. Karena ternyata kelelahan dalam ketaatan itu bisa kita nikmati Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana cara kita bisa menikmati sebuah kelelahan di dalam ketaatan. Memang ibadah itu melelahkan, tetapi memberikan rasa nikmat dan rasa lezat. Bagaimana caranya? Akan kita bahas hari ini ya. Karena hari ini akan sama seperti menasik kemarin ya, sampai menjelang jangankah sampai maghrib, sampai zuhur sudah lelah. Lelah dengan rasa ngantuk dan lain seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas dulu. Apa penyebab kelelahan di dalam ketaatan? Setidaknya ulama-ulama kita memberikan 5 penyebab. 1, khuliqal insanu dha'ifa. Bahwa manusia itu memang lemah, Pak. Itu yang pertama Bapak Ibu, sebagaimana yang Allah sampaikan di surah An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita kadang terkuras energinya kan? Terkuras tenaganya. Karena kita ini dha'ifa kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun pernah merasa sakit Pak sehingga tidak bisa maksimal berbuat ketaatan. Maka ada masa dan situasi di mana fisik kita Bapak Ibu sekalian akan merasa berat ketika melaksanakan ketaatan. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita sebagai manusia yang lemah, Pak. Khuliqal insanu dha'ifa. Maka salah satu tanda kelemahan kita sebagai manusia adalah bahwa apapun yang kita lakukan ujungnya pasti mengantarkan kepada kelelahan. Baik kelelahan dalam kebaikan maupun kelelahan dalam ketidakbaikan tadi. Kelelahan dalam ketaatan maupun kelelahan dalam kemaksiatan. Karena fisik kita ini ada batas kekuatannya Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Makanya tadi subuh Bapak Ibu saya ngisi di Adipura kajian subuh itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, salah satu anugerah Allah kepada kita memberikan rasa ngantuk. Dan ternyata rasa ngantuk itu Bapak Ibu sekalian, kata Syekh Ratib An-Nablusi adalah cara Allah betul-betul menjaga dan merawat kita. Kenapa? Karena dari ngantuk kita akan tertidur Pak Gus. Dan tertidur itulah recovery kan? Mengembalikan kekuatan yang hilang. Gitu. Maka Ibu dan Bapak sekalian, apalagi di surat Al-Anfal itu ya, bahwa pertolongan Allah di perang Badar itu kepada para sahabat, salah satunya diberikan rasa ngantuk kan? Kita lihat dalam perang Badar, ngantuk, tidur, bangun, hujan, perang, menang Bapak Ibu sekalian. Sama seperti Bapak Ibu habis tidur kemudian mandi segar tidak? Segar. Maka seperti itulah Allah menyeting para sahabat sehingga meraih kemenangan di perang Badar. Dikasih ngantuk, dikasih tidur, dibangunkan, diberikan hujan, berperang dan menang itu. Makanya kalau ada pengajian pagi hari ini ada yang tertidur jangan dibangunkan. Dia sedang mendapatkan pertolongan Allah untuk meraih kemenangan. Ini Bapak Ibu sekalian, manusia itu lemah, Pak. Makanya ujung dari seluruh aktivitas kita pasti lelah, baik lelah dalam ketaatan maupun ketidaktaatan. Karena kita ada batas kekuatan fisik ini, sehingga ada tidur. Makanya Allah mengatakan apa Bapak Ibu sekalian? Wa ja'alna laila libasan wan nahara
ma'asya, kan begitu. Kenapa Allah mengatakan wa ja'alna laila libasan? Karena kita ini fisik yang harus diistirahatkan, karena kalau tidak diistirahatkan kita tidak bisa mengembalikan kekuatan yang hilang. Makanya dari dua ayat ini Bapak Ibu sekalian, bisa tidak tidur malam itu diganti dengan tidur siang? Itu tidak bisa, Pak. Karena ayatnya kan Allah menjadikan malam sebagai tempat istirahat dan siang sebagai ma'asya, tempat untuk mencari kehidupan begitu. Ya. Makanya Ustadz tapi berdiri rapel we siang hari tidur teh tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak bisa tergantikan. Apalagi dengan doib ini Bapak Ibu, ada masa di mana kita tua kan? Fisik lemah. Ada masa di mana kita sakit. Ini akan menambah bahwa memang ibadah itu akan melelahkan karena kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Lemah ya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ini menarik untuk kita renungkan. Kenapa ibadah itu melelahkan? Faktor yang kedua adalah li'annal ibadah khilafus syahwat. Karena ibadah itu bertentangan dengan hawa nafsu. Sok Bapak Ibu. Kalau setiap hari kan kita pasti bertentangan dengan hawa nafsu kan? Karena setiap ibadah nggak sesuai dengan selera itu. Dan selera orang pengennya tidak ibadah kan? Makanya apa kata Ragib Asyurjani? Wa tabi'atun nas tanfiru anil fardi. Tabiat manusia itu ingin lari dari kewajiban. Itu tabiat manusia. Tabiat manusia itu tidak suka dibebani lah begitu Bapak Ibu sekalian. Dan keinginannya lari dari kewajiban. Maka bukan dari kenyataan, Bu. Ini tidak fokus pisan. Saya sudah serius jadi buyar lagi ini. Ya, Ragib Asyurjani mengatakan dalam kitab beliau wa tabi'atun nas ya yang firu anil fardi. Manusia itu tidak senang dikasih kewajiban. Ingin lari dari yang namanya perintah Pak Agus. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu itu. Cok Bapak Ibu, kalau kita setiap hari ibadah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, lelah tidak itu, Pak? Lelah, Pak. Makanya Bapak Ibu apa kata Rasulullah? Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Kata Rasul, surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Sementara neraka itu diliputi oleh hal-hal yang sangat kita sukai. Saya tanya kepada Bapak Ibu di pertemuan ini atau di media Zoom. Syahwat itu, Pak, itu lebih condong kepada ketaatan atau kemaksiatan? Hah? La ammaratu bisu. Syahwat itu lebih condong kepada lebih klik dan lebih klopnya kepada kemaksiatan Bapak Ibu, bukan kepada ketaatan. Coba Niti pagi jam 10 hari Ahad, enaknya ngaji atau ngagoes? Oh, tak pernah goes ya? Salah pertanyaan itu ya. Niti biasa jam 10 apa? Ngagoler. Kata Pak Koko ngagoler cina gitu ya. Tidak Bapak Ibu. Makanya Pak, bayangkan setiap kita akan berbuat ketaatan bertabrakan dengan hawa nafsu. Itu lelah Bapak Ibu sekalian. Jam 3 harus bangun. Tidak sesuai dengan hawa nafsu sekali untuk melaksanakan tahajud kan? Siang kita pakai untuk siam, malam kita pakai untuk qiyam. Semuanya bertabrakan dengan hawa nafsu. Ini melelahkan itu. Ya. Makanya Rasul mengatakan surga itu Bapak Ibu sekalian. Surga itu Pak, indah. Tetapi kenapa banyak yang tidak mau? Karena dikelilingi dengan, saya bertanya, banyak yang ke neraka, banyak yang ke surga. Hah? Coba Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam Al-Quran. Setan itu mengajak kita kepada ashabus sa'ir, Pak, ke neraka. Ya kan? Dan Allah itu wallahu yad'u ilal jannah, membawa kita ke surga. Sudah jelas dalam Al-Quran itu. Allah mengajak kita ke surga, setan mengajak kita ke neraka. Sudah jelas, Pak. Tetapi kenapa banyak yang tergoda oleh setan?
Kira-kira kenapa Niti? Karena itu Pak Bu Dokter, huffatin naru bisyahwat. Karena ke neraka itu diliputi oleh dengan segala kesenangan, dan ke surga itu diliputi oleh segala yang tidak disukai. Itulah Bapak. Padahal sudah jelas Pak, Allah itu ngajak ke surga, setan itu ngajak ke neraka. Tetapi kenapa banyak yang tidak mau diajak oleh Allah, sementara banyak yang mau diajak oleh syaitan? Ini hadisnya. Itu. Ini hadisnya Bapak Ibu sekalian. Maka setiap ketaatan ada benturan kan di syahwat kita Bapak Ibu ya. Ngaji entong. Biasanya begitu. Ya kan? Tahajud ulah gitu Pak. Saum jangan. Ke masjid entong. Lelah Pak. Setiap hari begitu itu. Ya kan bagus ya? Karaos Pak ya insya Allah. Masya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Makanya saya sering sampaikan hadis ini, ayat ini Bapak Ibu sekalian. Apa ayat ini tuh? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah dengan orang-orang saleh. Bersabarlah bersama orang-orang saleh. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, kenapa kita bersabar bersama orang saleh? Bukan berbahagialah bersama orang saleh. Kalimatnya tidak washkur nafsaka, bersyukurlah bersama orang saleh. Tetapi ayatnya mengatakan apa? Wasbir nafsaka, bersabarlah dengan orang saleh. Kira-kira kenapa Allah sampai menyuruh kita bersabar bersama orang saleh? Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena lelah. Untuk kajian kita hari ini Bu Dokter, kenapa Allah tidak mengatakan misalnya wafrah nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, berbahagialah bersama orang saleh. Allah pun tidak mengatakan waskur nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersyukurlah bersama orang saleh. Namun Allah hanya mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersabarlah bersama orang saleh. Jawabannya Bapak Ibu sekalian dua ya. Sesuai dengan ayat itu, Bapak Ibu kan ini ayatnya panjang. Satu, karena memang kesolehan itu adalah kesabaran, Pak. Kenapa? Berlawanan dengan hawa nafsu. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan yang kedua, orang soleh itu kalau kata Al-Quran di sana Pak, kadang tidak menjanjikan kenikmatan dunia. Bapak Ibu coba lihat. Jangan berpaling dari mereka untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Itu ayatnya di sana. Artinya orang soleh itu tidak menjanjikan kenikmatan dunia. Tetapi jangan berpaling. Kenapa? Mereka tidak menjanjikan kenikmatan dunia, tetapi bisa membantu kita untuk bisa pulang ke surga itu. Itu orang soleh. Lihat ayatnya Bapak Ibu sekalian. Coba punten ada yang bisa baca nggak lengkapnya Bu Dokter ayat barusan. Wasbir nafsaka. Biar kita lebih lengkap. Pakai mic Bu Dokter. Al-Kahfi ayat 28. Terjemahnya saja. Sampai ayat terakhir. Oh, habis ya pengajian. Coba mau Bu Dokter atau Bu Antit? Biar kita lebih jelap ayat ini Bapak Ibu sekalian. Terjemahnya aja. Terjemah saja. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Terus? Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Nah itu. Terus? Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Masya Allah. Tuh Bapak Ibu ya. Kenapa bersabar bersama orang soleh Pak? Dua kata Al-Quran barusan. Karena kesolehan itu membutuhkan kesabaran karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Yang kedua, orang soleh kadang tidak menjanjikan kenikmatan dunia. Kan betul ya? Kenapa Allah bilang begitu? Seakan-akan Allah yang mengatakan begini Bu Antit.
orang soleh kadang tidak menjanjikan keberlimpahan dunia, tetapi mereka bisa membantu kita untuk bisa pulang ke surga. Nah begitu. Ya. Ini alasan yang keberapa Bapak Ibu? Ibadah itu lelah. Yang kedua, kenapa? Yang pertama, karena kita ini lemah, pasti dari seluruh aktivitas kita berujung kepada kelelahan. Dan yang kedua, ibadah itu sangat berlawanan dengan hawa batagor. Punten Bapak Ibu ya, di kantor Khalifah ada yang kirim batagor, Masya Allah. Ini sudah agak goyah ya. Baik, sesuai, lupa tadi bahasa apa? Oke. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa ulama mengatakan bahwa hidup bersama ketaatan adalah hidup bersama kelelahan. Hidup bersama ibadah adalah seni untuk lelah. Itu kenapa? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, karena jazakallah Bu Dokter. Alhamdulillah. Tolong jangan dihabiskan. Terbatas. Memang saya tahu, makanya saya bilang jangan dihabiskan Pak Bes. Karena jumlahnya terbatas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memberikan ketenangan Bu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan Ibu Yanti. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Yang ketiga, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kenapa ibadah itu melelahkan? Kenapa hidup bersama ketaatan itu adalah seni untuk lelah? Karena yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 16. Qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena kita Bapak Ibu berhadapan dengan musuh yang terus-menerus tidak akan pernah melelah untuk mencegah kita dari ketaatan. Siapa itu? Syaitan. Apa kata mereka? Iblis mengatakan, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Coba saya bertanya kepada ibu bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada enggak di setiap ibadah yang setan tidak menggoda kita? Ada tidak Bapak Ibu? Ada enggak di setiap momentum ketaatan yang setan mempersilahkan kita? Tidak ada. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu, apa kata Qardawi? Tidak ada satupun ketaatan yang kita lakukan dan setan mempersilahkan. Tidak ada Bapak Ibu. Pasti akan digoda habis-habisan agar kita tidak melakukan ketaatan itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya mereka berjanji kepada Allah dalam hadis riwayat Imam Muslim kan? Wa bi'izzatika wa bijalalika la ugwi ibadaka la azalu ugwi ibadaka madamat arwahuhum fi atsadihim. Memang saya bicara tapi mata saya terus mengatur pergerakan Bapak Ibu. Masalah. Ini salah satu ini ya, godaan Bapak Ibu ya. Lelah saya pengisi ini ya. Apa kata mereka? Demi keperkasaanmu ya Allah, aku tidak akan pernah la azalu ugwi. Aku tidak akan pernah berhenti begitu, akan terus menerus mencoba menyesatkan anak Adam selama ruhnya ada dalam jasadnya, Pak. Maka demi Allah Bapak Ibu, tidak ada kesempatan buat kita untuk bermudah-mudah melakukan ketaatan. Kenapa? Karena setan akan habis-habisan menggoda kita untuk tidak melakukan ketaatan itu. Capek nggak Bapak Ibu setiap ketaatan kita di berhadapan begitu? Kira-kira capek tidak Bapak Ibu sekalian? Capek. Itu lelah ya.
Dan Bapak Ibu harus tahu, kalau lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, cara setan menggoda kita Bapak Ibu dengan 5 kekuatan. Ini kita harus paham. Ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga. Ada 6 jebakan setan Bapak Ibu akan menjerumuskan kita. Bapak Ibu bisa buka di buku Talbisul Iblis, karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Di sana beliau betul-betul membongkar habis strategi setan bagaimana menggenjrelkan kita. Judulnya Talbisul Iblis, Pak. Bapak Ibu harus punya buku ini. Apa, Bu, judulnya? Talbisul Iblis. Ya, Talbisul Iblis. Nggak usah ditulis ya. Sudah ada terjemahnya, Bu Antit. Ini setiap kita harus punya buku, ini buku wajib lah. Bagaimana cara kita bertaaruf dengan syaitan. Ya, kita harus tahu bagaimana strategi mereka menjebak kita agar kita tidak terjebak. Bapak Ibu, ketika syaitan menggoda kita untuk menghentikan ketaatan, mereka menggunakan 5 kekuatan. Kekuatan mereka adalah 1, kata Rasul, inna syaiton yab'asus sarayahu fis sabah. Jadi sebelum kita bangun, Pak, mereka sudah selesai untuk rapat untuk membuat strategi bagaimana cara menjebak kita itu. Jadi jebakan mereka itu, Bapak Ibu, bukan dadakan seperti tahu bulat 5 ketusan. Tetapi sudah matang, Bapak Ibu. Sebelum kita bangun, setiap pagi di malam hari mereka itu bikin sebuah rapat strategi bagaimana cara menjebak Pak Kuku, bagaimana cara menjebak Pak Bes, bagaimana cara menjebak Kang Dea. Kalau saya agak terlewat Bapak Ibu ya. Oh. Itu begitu bagus. Jadi mereka tidak dadakan itu. Strateginya sangat matang sekali. Sudah diperhitungkan dalam bahasa manajemen itu kekuatannya, kelemahannya apa itu? SWOT-nya begitu ya. Itu mereka. Yang kedua, kekuatan jebakan setan itu yang kedua adalah saroyah, Bu. Kata Rasul itu, apa arti saroyah? Menjebak kita itu tidak perorangan, tetapi berkelompok-kelompok dan berbatalion-batalion. Mungkin satu kita itu digoda setan oleh puluhan batalion, Bapak Ibu sekalian. Di telinga kita, di mata kita, di hati kita, di lisan kita kan? Di apa nih? Di mata kita. Wah, semua digoda itu Bapak Ibu sekalian. Kata Rasul saroyah. Mereka tidak individu tetapi berkelompok-kelompok itu. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kekuatan setan ketika menjebak kita adalah mereka minta kepada Allah dipanjangkan umur, ya kan? Dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan. Maka mereka itu usianya panjang. Kata ulama, boleh jadi yang saat ini menjebak kita dalam ketaatan itu adalah setan-setan yang pernah menjebak kekasih-kasih Allah di masa lalu. Jadi gambarannya begini Bapak Ibu, kita yang baru hijrah dijebak oleh setan yang sudah senior itu. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian itu? Kita yang baru dapat hidayah dijebak oleh profesor. Kan begitu ya? Makanya kalau kita tidak kuat kebergantungannya kepada Allah, babak belur Bapak Ibu sekalian. Itu yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kekuatan mereka itu fokus. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak yang hadir di Khalifatur dan yang ada di Zoom. Untuk apa mereka minta kepada Allah dipanjangkan umur? Cuma satu Pak, ingin menjebak kita. Fokus mereka dengan tujuan itu. Ketika mereka fokus, kadang kita gagal fokus. Seharusnya kalau mengaji itu Bapak Ibu mendengarkan ceramah atau makan. Jadi langsung dibahas. Langsung Pak Bes kesindir. Tapi makin banyak. Nggak Ibu sekalian. Mereka tuh fokus Pak. Satu-satunya tujuan mereka diminta dipanjangkan umur adalah untuk menjebak kita. Ini ayatnya. Karena ya Allah, karena engkau telah menghukum aku, kata mereka.
maka saya benar-benar tidak akan pernah lelah menghalangi hamba-Mu dari jalan-Mu. Kami goda mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Itu kayak judul film, Niti. Jadi tidak ada arah mata angin kecuali setan akan datang berkelompok-kelompok untuk menjebak kita itu. Itu yang keberapa? Yang keempat. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kekuatan mereka apa? La azalu ugwi. Tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah istirahat dan berputus asa. Kayak begini Bapak Ibu sekalian. Kata para ulama bilang begini. Cara mematahkan hati setan adalah Bapak Ibu, kita kembali kepada Allah. Setelah mereka menjebak kita dalam kemaksiatan, kemudian di tengah jalan Bapak Ibu kita kembali kepada Allah. Kira-kira hati mereka patah enggak? Patah. Tetapi apakah mereka itu libur dulu dan akan diri ke Pangandaran begitu? Tidak nih. Mereka langsung kumpul lagi dengan yang lain, kemudian merencanakan bagaimana cara menjebak kita yang sudah hijrah itu. Itu mereka itu. Bahkan yang terakhir kata Qardawi apa? Inna syaitan ya'ti meniktoti do'filil insan. Setan sangat tahu titik terlemah setiap kita. Setan sangat tahu titik terlemah setiap kita dan mereka akan habis-habisan menggoda kita di titik terlemah itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kadang kita tidak tahu kan titik terlemah setiap kita, tapi setan mah tahu Bapak Ibu. Dan kata para ulama, kata Qardawi mengatakan apa? Setan tidak menggoda kita di titik terkuat kita, tetapi habis-habisan menggoda kita di titik terlemah kita itu. Contoh misalnya gini Bapak Ibu sekalian. Kalau kelemahan kita Bapak Ibu, itu misalnya masalah harta. Gelisah kalau kurang harta itu ya. Maka setan akan menggoda kita di harta ini. Kita untuk mengambil cara dengan yang tidak halal. Kalau kelemahan kita adalah lawan jenis, Pak, maka setan akan terus hadirkan godaan kepada kita di lawan jenis. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan kata Ali Imran, Bapak Ibu yang Allah rahmati, secara umum kelemahan kita itu dua. Ini ayat 5 ayat 14. Syahwatul mal wa syahwatul jinsiyah. Syahwat harta dan lawan jenis. Itu kelemahan umum. Dan setan sangat tahu itu. Silakan Bapak Ibu saya tanya. Selama ruh kita ada di jasad kita, maka selama itu setan tidak pernah lelah menjebak kita untuk tidak berbuat taat. Jadi ketaatan ini lelah tidak Bapak Ibu? Karena setiap kita berbuat ketaatan bertarung dulu dengan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan selera dan jebakan setan. Masya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Ini yang faktor yang keberapa? 5. Hah? 5. Yang ketiga. Ini Niti sudah yang kelima itu maksudnya harus cepat beres gitu. Saya yang ketinggalan. Sekarang yang ketiga. Kenapa hidup bersama ibadah itu melelahkan? Kenapa hidup bersama ketaatan itu lelah? Dan hakikat agama ini adalah kelelahan. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Iman itu yahlu kata Rasul. Cepat lusuh. Cepat lusuh. Maka yang terjadi adalah yajid wayan ini sudah susah. Yajid wayan kus. Naik turun. Hati Bapak Ibu sekalian disebut oleh Rasul dengan al-qalb. Kenapa? Taqallub. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Iman yang mudah naik turun disimpan di hati yang sering bolak-balik.
Ya, kan iman itu kata Syekh Al-Jurzani, Bapak Ibu, disimpannya di mana? Di fil qalb. Iman itu di hati, kata Imam Al-Jurzani. Iman karakternya naik turun, hati karakternya bolak balik. Bayangkan oleh Bapak Ibu, iman yang sedang sering naik turun disimpan di hati yang sering bolak balik. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, roller coaster gitu. Maka akan terjadi dua musim dalam ketaatan, Bu. Musimun nasyad wa musimul kasal, kata ulama. Ada musim semangat, ada musim malas, Bapak Ibu. Jadi wajar, Pak, dalam ketaatan ini kadang kita semangat, ya kan? Kadang juga putur. Kenapa? Karena kondisi iman yang sering naik turun disimpan di hati yang sering bolak balik, Pak, gitu. Makanya Bapak Ibu, mungkin bulan ini kita semangat pengajian. Belum tentu semangat itu terjaga sampai nanti bulan Juli, Bapak Ibu. Kan ada orang yang semangat tahajud siang malam, tahajud terus, Bapak Ibu, saking semangatnya. Tetapi ada di masa, jangankan siang malam, kadang seminggu lepas tahajud itu. Ya kan? Gitu. Ada ibu-ibu di Bandung, Bu, setiap pengajian diudag, Bu. Subuh ke Istiqomah, pagi ke TSM, siang ke Masjid Al-Ukhuwah, sore ke Pusdai, malam ke Al-Latif. Pulang jam 10 malam ke rumah, suami baru can masak ibunya. Tapi ada masa di mana jangankan siang malam ngaji, satu ngaji pun terlewat setiap hari. Ini suasana ibadah yang mengalami dua musim. Musimun nasyad wa musimul kasal. Ada musim semangat, ada musim malas. Karena iman kita yang naik turun dan hati kita yang bolak balik. Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Ketika kita dilanda musim malas, ibadah itu terasa lelah tidak, Pak? Capek, Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah itu. Malah mungkin tadi perang batin ya. Ngaji jangan, ngaji jangan. Lalu lagi carape begini kan? Itu Bapak Ibu, ini faktor yang keberapa? Faktor yang keempat itu ya. Iman itu bolak-balik. Bukan bolak-balik, apa? Naik turun. Apa kata Rasulullah SAW? Iman itu cepat lusuh. Seperti lusuhnya baju, kata Rasul. Makanya meminta kepada Allah, ayyujaddida imanakum. Terus minta kepada Allah untuk terus memperbaharui iman kita, Pak. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana cara memperbarui iman kita? Kalimat Mu'ad bin Jabal. Ijlis bina nu'minu sa'atan. Duduklah bersama kami sebentar, kita menikmati iman. Apa yang disebut dengan duduk sebentar, Pak? Ini duduk sebentar, kata Mu'ad bin Jabal itu. Ijlis bina sa'atan, ya. Ijlis bina wa nu'minu sa'ah. Mari kita duduk sejenak untuk memperbaharui iman. Yang disebut oleh Mu'ad bin Jabal duduk sebentar itu adalah ngaji kayak begini, Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata ngaji itu, kata Mu'ad bin Jabal, bisa ngepres iman. So, Bapak Ibu, kalau kita sudah ngaji, kira-kira ada iman yang agak menguat tidak? Ada, walaupun kadang tidak ngerti, Bu Yanti. Hari Ustadz nggak bahas naon, ngerti. Tapi iman pasti naik, Bu. Ya, ya ini kan kadang ada gitu ya. Hari Ustadz ini nggak bahas naon. Nah, betul, Bu, Niti ya. Kan Niti, setelah Bapak Ibu ngaji punya kewajiban enggak? Kata Rasul apa? Liyuballighu syahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak. Nah, itu Niti betul. Jadi sampaikan lagi Bapak Ibu sekalian. Makanya yang kita share di Facebook itu materi atau foto. Sakti balik gitu. Seharusnya materi bukan foto, karena itu kewajiban kita. Liyuballighu syahid al-ghaib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Baik. Makanya Ibu dan Bapak, kalau iman ingin terus terbaharui, kata Rasul memang minta diperbaharui. Maka jawabannya adalah kalimat Mu'ad bin Jabal. Ijlis bina nu'minu sa'atan. Sering ngaji Bapak Ibu. Itu nambah iman, kata Mu'ad bin Jabal. Ya. Silakan Bapak Ibu tidak ketemu ngaji sebulan. Ngedrop nggak Pak itu, Bu?
Bahkan kata para ulama Bapak Ibu, quwwatul imaniyah itu fi usbu'i atau usbu'iyah. Kekuatan iman itu 1 minggu, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu 1 minggu Pak itu tidak ketemu kayak begini, itu iman tuh ngedrop. HP kan kekuatannya berapa hari? Tergantung pemakaian. Kalau iman itu Pak paling bagus itu kekuatannya cuma seminggu. Makanya usbu'iyah. Ya, seminggu. Makanya kalau seminggu nggak dicas itu ngedrop pasti Bu Antit. Ya. Makanya usahakan seminggu ini kita tidak pernah Bapak Ibu tidak dapat pengajian. Nu'minu sa'ah kata Mu'ad bin Jabal. Kalaupun tidak bisa datang, kita bisa lewat YouTube kan. Di YouTube banyak sekali ustadz-ustadz kita yang Masya Allah luar biasa. Ini anugerah buat kita semua Bapak Ibu. Ya, begitu. Makanya mungkin nanti Pak Kukuh kajian kita seminggu sekali itu ya. Seperti dulu pertama Bu Dokter ya, di rumah Bu Dokter dulu. Kita dulu pernah seminggu sekali kan Bu Bes ya. Seminggu sekali dulu. Baru 2 minggu sekali. Baru 1 bulan. Kedepannya 1. Oh jangan. Cepat lagi itu ya. Per minggu lagi insya Allah. Taib. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir. Kenapa ibadah itu lelah? Dan kenapa ketaatan itu melelahkan? Kata Imam Al-Juzani Bapak Ibu. Irtikabu dunub wal ma'asi. Kalau kita berdosa. Bapak Ibu sekalian. Ini kalimat dari Imam Al-Juzani. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Dosa itu membuat lelah dalam ibadah, Bu. Karena kata beliau Bapak Ibu, dosa itu seperti membocorkan tangki bensin. Jadi kalau kita berdosa itu bensin itu habis itu Pak. Kan dibocorkan. Ketika bensin habis, mesin bisa bergerak nggak Bapak Ibu sekalian? Nah itu namanya al-dzunub at-ta'ab kata Imam Al-Juzani itu. Makanya jangan salahkan siapa-siapa ketika kita banyak khilaf kepada Allah, kemudian ibadah terasa lelah Bapak Ibu. Kenapa? Karena terkuras energi kita dalam ketaatan itu, sehingga capek ketika berbuat ketaatan. Seperti sebuah mobil yang tangki bensinnya bocor, itu susah digerakkannya itu. Ya. Dari mata kita berkhilaf, dari telinga kita berkhilaf, dari hati kita berkhilaf, dari lisan kita berkhilaf sama Allah ngumpulin dosa, pasti penyebabnya itu akan membuat ibadah kita menjadi capek, leles, lunglai, dan hara rese. Ini adalah faktor keberapa? Faktor kelima. Ini Bapak Ibu sekalian, al-asbab at-ta'ab fil ibadah. Yang pertama, karena manusia itu lemah, ujung dari seluruh aktivitas kita pasti lelah. Yang kedua, karena ibadah itu berlawanan dengan hawa nafsu kita. Yang ketiga, karena kita punya musuh yang tidak akan pernah lelah untuk menjebak kita agar berhenti dari ketaatan. Yang keempat, karena ibadah kita ada 2 musim. Musim semangat, musim futur. Ya. Dan yang terakhir, karena kadang kita tidak bisa menghindari dosa, Bapak Ibu. Dari mata, dari hati, dari telinga, dari lisan, ya. Untuk Masya Allah. Inilah yang membuat para ulama mengatakan ibadah itu lelah, Pak. Sekarang kita masuk Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti punya waktu berapa menit lagi? 2 jam lagi. Saya sudah lelah, Pak. Karena batagor sudah mulai menipis. Tadi pergerak tadi Bu Yanti berapa biji makannya sih kelihatan Bapak Ibu itu. Yang paling banyak memang dari sebelah kanan Bapak Ibu. Iya gitu. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke materi utamanya. Bagaimana lelah itu bisa kita nikmati? Maka hari ini kajian kita kan seni menikmati lelahnya ketaatan atau seni melezatkan lelahnya dalam ibadah. Ada kalimat yang menarik yang pertama Bapak Ibu sekalian. Al-muhib satalazzadu bi khidmatil mahbub. Ini yang pertama. Pencinta itu akan merasa nikmat ketika berkorban untuk yang dicintainya. Betul Bapak Ibu sekalian?
pencinta itu akan merasakan kenikmatan ketika melakukan sesuatu untuk yang dicintainya, Pak. Maka Bapak Ibu, kalau ingin merasakan kenikmatan lelahnya dalam ketaatan, satu Pak, cintai Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena teorinya al-muhib sataladdadu bi khidmatil mahbub. Orang yang mencintai itu akan merasa nikmat ketika berkorban untuk yang dicintainya. Sok bapak-bapak Pak, banting tulang peras keringat setiap hari untuk memberikan sesuatu kepada anak dan istri, nikmat gak Pak? Nikmat walaupun babak, babak belur, enggak juga Pak ya. Walaupun capek itu Pak Agus ya, keluar subuh, pulang malam setiap hari, tapi nikmat gak Pak? Kenapa? Karena saya ingin memberikan sesuatu kepada yang saya cintai. Makanya biar nikmat Bapak Ibu, biar nikmat ketika bekerja, cintai keluarga kita itu. Cintai Bapak Ibu. Pasti nikmat ketika bekerja siang malam itu. Maka kalau ingin nikmat dalam ibadah, cintai siapa yang nyuruhnya. Makanya Bapak Ibu kita lihat di sini. Lihat Bapak Ibu. Al-muhib sataladdadu bi khidmatil mahbub wa tasarrafahu fi ta'atihi wa kullama kanatil mahabbah aqwa kanatil ladati ta'ah akmal. Apa artinya? Sadaqallahul. Semakin dalam cintanya, semakin nikmat kelelahannya. Itu Bapak sekalian. Itu bahasa kitanya ya. Jadi semakin dalam rasa cintanya, semakin sempurna kenikmatan lelahnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tersakiti saja Bapak Ibu untuk yang kita cintai, nikmat tidak, Bu? Saya ulang kembali, Pak. Tersakiti saja demi yang kita cintai, itu nikmat gak? Nikmat. Sok dulu, Pak. Hah? Maksudnya kayak begini, Bu Yanti. Dulu ketika pacaran ya, dulu. Misalnya Bu Yanti itu nyubit baju, itu tuh nikmat. Walaupun boleksek. Contoh. Artinya, Bu, kadang kita berkorban sampai kita tersakiti untuk yang kita cintai, ada rasa kenikmatan. Ini rumusnya. Makanya Bapak Ibu, gak mungkin kita bisa menikmati kelezatan ibadah kalau kita tidak mencintai siapa yang nyuruhnya Bapak Ibu itu. Makanya ini Bapak Ibu ya. Ini teori umum kita Bapak Ibu, teori umum. Kalau ingin nikmat ibadah harus punya dua syarat. Dan syarat ini harus ada Pak. Ketika Bapak Ibu tidak punya dua syarat ini, sampai kapanpun tidak akan pernah nikmat ibadah itu. Yang pertama adalah mencintai yang nyuruhnya. Yang kedua, ridho dengan suruhannya. Karena ridho itu kan seni menikmati. Bapak Ibu sekalian. Seni menikmati yang kita miliki. Ketika Bapak Ibu tidak ridho dengan yang kita miliki, kita tidak bisa menikmati apa yang kita miliki. Contoh, kita punya pasangan yang kita tidak ridho dengan segala kekurangannya. Kita memilikinya, tapi bisa menikmatinya tidak? Tidak Bapak Ibu. Tetapi kalau kita ridho apa adanya pasangan kita, Bapak Ibu akan menikmati apa yang kita miliki itu. Ya, itu rumusnya Bapak Ibu sekalian. Baik. Saya yang pendek belum, kan dia baru yang jangkung. Iya. Pak Kukuh mah ya, ini kalau ininya dikesinikan Batagor tidak. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Ustadz, jadi Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita, Bu Antit, agar bisa menikmatkan ibadah itu adalah harus sampai ke jatuh cinta kepada Allah. Coba saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mencintai Allah? Hah? Ma'rifatullah. Maka tidak ada ilmu terbaik sepanjang hidup kita, yaitu mengenal siapa pencipta kita, Pak. Jazakallah Ustaz ya. Itu ilmu terbaik Bapak Ibu. Ilmu-ilmu yang lain kan itu mengenal ciptaan Allah ya. Fisika mengenal ciptaan Allah, kedokteran mengenal ciptaan Allah. Itu semuanya terbaik, Bu. Tetapi yang paling terbaik itu adalah bukan mengenal
apa ciptaan Allah, tetapi mengenal siapa pencipta, Pak. Berarti bukan ilmu yang lain tidak bagus, semuanya bagus Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada ilmu terbaik dari semua itu, yaitu ma'rifatullah. Maka di setiap kajian-kajian keagamaan Pak Agus, ilmu yang paling penting untuk kita kuasai terlebih dahulu sebelum yang lain adalah ilmu tauhid tentang ma'rifatullah. Ini ilmu yang akan menikmatkan semuanya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena rumusnya 3. Bapak Ibu, ini rumus ini nggak mungkin tidak begini Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu sekalian rumusnya. Pertama ma'rifah. Pasti begini. Yang kedua mahabbah. Yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian apa? Sa'adah. Sa'adah. Pasti begini rumus itu. Bapak Ibu, kalau ingin nikmat ibadah, cintai yang nyuruhnya. Kalau ingin mencintai yang nyuruhnya, kenali siapa yang nyuruhnya itu. Karena nggak mungkin ada kenikmatan ibadah kalau kita tidak mencintai yang nyuruhnya. Dan nggak mungkin bisa mencintai yang nyuruhnya kalau kita tidak mengenal siapa yang nyuruh itu. Ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Kan begitu Bapak Ibu. Maka ujung dari semua kajian-kajian agama kita ini Bapak Ibu sekalian. Kita terus mengenal Allah Bapak Ibu. Karena boleh jadi puluhan tahun kita ibadah tapi belum merasa nikmat, betul? Puluhan tahun kita beragama Islam tapi belum tentu kita mengenal Allah loh Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Kita mah siapa Allah itu? Paling yang menciptakan kita terus paling 5 kalimat. Yang memberikan rezeki kepada kita terus apa lagi? Paling segitu sekalian. Padahal Bapak Ibu, kitab-kitab tauhid berpuluh-puluh jilid itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya mohon maaf Bapak Ibu ya, kajian-kajian saya di sini itu memang apapun temanya pasti ke ma'rifatullah ya. Baik, ini ada coretan, saya hapus dulu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Al-muhib sataladzadu bikhidmatil mahbub. Pencinta akan merasakan nikmat ketika berkorban untuk yang dicintai. Maka lelah di dalam ketaatan akan terasa nikmat kalau kita sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tersakiti tanda kutip dalam ketaatan itu pun kita akan terasa nikmat. Seperti tadi mencubit Bu Yanti. Boleksek pun akan bahagia. Ya gitu ya, dipoto. Di-share di Facebook begitu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Maka kewajiban kita adalah terus ma'rifatullah kita dalamkan Bapak Ibu sekalian ya. Tentang makna syahadatain, tentang ahamiyatu ma'rifatullah ya. Oh, ini harus kita betul-betul kuasai. Makanya nanti mungkin ada bahasan khusus Bapak Ibu tentang ahamiyatu syahadatain, ahamiyatu ma'rifatullah dan lain sebagainya ya. Baik. Ini yang keberapa? Yang keberapa, Bu? Yang pertama. Yang pertama kan? Yang pertama. Berarti 4 lagi. Ya, santai kan sampai asar. Yang kedua, bagaimana seni menikmati lelahnya ibadah? Bagaimana sering merasakan kelezatan di dalam ketaatan? Ketaatan itu melelahkan tetapi bisa memberikan rasa nikmat dan sensasi kelezatan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, yang kedua adalah kita harus paham dengan ayat-ayat seperti ini Bapak Ibu. Harus paham banget ya, bahwa apa? Ibadah itu buat Bapak Ibu bukan pembebanan, tetapi penjamin keberkahan dan kebahagiaan. Karena Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita kecuali untuk menjamin kebahagiaan kita. Jadi ibadah itu beban atau pertolongan.
Nah, Bapak Ibu, semakin merasakan itu, nikmat. Kenapa? Saya sedang ditolong oleh Allah. Saya sedang dijamin kebahagiaan oleh Allah. Kan begitu Bapak Ibu ya? Mari kita lihat kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Saya tulis. Harus begini Pak, cara kita memahami ibadah itu. Al-amru, Bapak Ibu sekalian, domanus sa'adah. An-nahyu, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini rumusnya Pak ya. Ini rumusnya. Al-amru domanus sa'adah. An-nahyu ri'ayatul hayah atau ri'ayatul fil hayah. Harus sampai ke sini Pak pemahaman kita. Perintah itu penjamin kebahagiaan dan larangan itu adalah perlindungan dari keburukan. Karena Allah tidak pernah memerintah kecuali untuk menjamin kebahagiaan dan Allah tidak pernah melarang kecuali untuk menjaga kita dari keburukan. Bapak Ibu, dibahagiakan dan dilindungi dari keburukan. Nikmat gak Bapak Ibu sekalian? Nah itu Bapak Ibu, harus begitu tuh. Apalagi nanti Bapak Ibu sekalian akan kita rasakan ayat ini. Semakin indah ketaatan kita, semakin menderas Pak kebahagiaan hidup kita itu. Allah mengatakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa la yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita masih memahami perintah itu beban dan larangan itu pembatasan, ya sudah kita tidak bisa menikmati ibadah itu, Pak. Makanya kalau sudah sampai ke sini Pak Agus, jam 11 pagi, mungkin Pak Agus akan nangis di rumah itu. Kata Ibu Sri, "Pak kenapa nangis?" Terus takiat yang sholat duhur. Itu pasti begitu, Pak. Itu keren, tapi hese sih. Pasti begitu, Pak. Karena kita sudah tidak sabar ingin ditolong sama Allah itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Apa artinya coba Ibu sekalian? Mari kita sholat, mari kita meraih. Kenapa dua-dua itu digabung, Bu Yanti? Karena Allah yang mengatakan kepada kita, siapa yang memperbaiki sholahnya, maka akan diperbesar falahnya itu. Kebahagiaannya, kesuksesannya, keberhasilannya. Dan tidak ada falah tanpa ada sholah, begitu. Kalau kita sudah memahami ini, Pak, nikmat lelah dalam ibadah itu. Kenapa? Karena kita lelah dalam ibadah, karena kita lelah sedang dijamin kebahagiaan kita oleh Allah. Tidak hanya dunia, tapi harus sampai ke sini, Bapak Ibu, pemahaman ibadah kita itu. Ya, baik. Jadi Ibu Bapak rasa ngemplong itu ketika sholat, selesai sholat. Harus ketika sholat, jangan selesai sholat. Karena Rasul mengatakan, arihna bis sholat, wahai Bilal, lepaskan beban kita dengan sholat. Kalau Ibu habis sholat mengatakan, alhamdulillah tos beres, nah berarti itu adalah merasa ibadah itu beban. Ya begitu. Apalagi Bapak Ibu sekalian ya, saya lewat-lewat itu. Apalagi misalnya Rasul mengatakan apa Bapak Ibu? Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Semakin terasa lelah ibadah itu, semakin besar pahalanya itu. Ya, Masya Allah Bapak Ibu. Ini yang kedua. Harus masuk ke seni ini. Bahkan, ini masih yang kedua Bapak Ibu sekalian. Lihat hadis ini. Ketika kita merasakan lelah Pak, min amali yadaihi, gara-gara kita ibadah, mencari nafkah dan lain sebagainya, maka di malam yang kita terasa lelah itu Pak, akibat kita ibadah di siang hari, Allah bersihkan dosa-dosa kita itu. Makanya Ibu Bapak, jangan sampai kita tidak lelah sebelum malam. Agar nah itu. Makanya Bapak yang bekerja di kantor kalau meluluh jangan pulang, Pak. Kenapa? Lelah di dalam ketaatan, di malam hari itu cara indah Allah membersihkan semua dosa-dosa kita. Sok nikmat nggak Bapak Ibu sekalian? Ketika kita tidur, Allah tidak tidur, Allah terus bekerja membersihkan dosa-dosa kita di setiap kelelahan kita karena
bertaat di siang hari itu. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu rahmati Allah. Baik, udah sama 12 ya, saya percepat Bapak Ibu. Ya, ya. Ayo pertanyaan. Saya percepat ya. Itu yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua dan yang ketiga ya. Ada pahala, ada ampunan dosa. Makin lelah makin besar pahala, makin lelah makin bersih dosa. Itu hadis Rasulullah. Yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara menikmatkan ibadah itu Bapak Ibu sekalian? Bagaimana cara menikmati lelahnya ibadah Bapak Ibu? Ini rumusnya pernah saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Saya ulang kembali sedikit ya. Maka ibadah itu Bapak Ibu sekalian harus seperti at-thairu wat-thairatu wat-thairatul waraqiyatu. Bapak Ibu, ibadah itu harus seperti at-thairu. Harus seperti burung. Burung itu mengepakkan sayap ketika di bawah, tapi kalau sudah di atas dia melayang-layang saja tanpa mengepakkan sayap. Nikmat saja begitu. Betul kan? Layang-layang, Pak, itu perlu kita tarik itu ketika di bawah atau ketika sudah di atas. Ketika masih di bawah, kalau sudah di atas, biarin saja. Ya kan? Dia melayang-layang terus. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ibadah kita, Pak, sudah di atas, maka akan terasa nikmat itu. Ringan dan nikmat. Kalau ibu dan bapak merasa ibadah kita masih berat, itu tanda jam terbangnya belum tinggi, Pak. Karena kalau sudah tinggi, Pak, demi Allah, semua ibadah akan terasa nikmat. Saya banyak catatan di sini, Pak. Ada seorang salafus soleh, 10 tahun baru bisa merasakan nikmat tahajud. 20 tahun baru bisa merasakan nikmatnya beribadah, Pak. Karena jam terbang ditinggikan, mengubah rasa repot menjadi nikmat gitu. Ustadz, bagaimana caranya supaya jam terbang ibadah itu tinggi? Istiqomah, Pak. Nawaitu pak saken. Nanti lama-lama akan terasa nikmat ibadah itu. Nawaitunya pak saken. Inilah bahasa lain dari istiqomah. Terus istiqomah Bapak Ibu. Ada enggak yang ke masjid masih berat? Itu tanda jam terbang masjidnya masih di bawah. Kalau sudah tinggi, Pak, bukan berat karena masjid itu, tapi nikmat. Ada nggak yang itikaf masih berat? Tanda apa itu nih? Jam terbang belum tinggi. Sok Pak, setiap tahun kita itikaf. Nanti kita akan menemukan momentum di mana itikaf itu nikmat bukan repot. Karena ibadah itu akan nikmat ketika jam terbang sudah tinggi. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian. Karena waktu ya, Masya Allah saya pengen lama sebetulnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Innal masyaqqatu ta'ah tadhabu wa yabqa thawabuha. Ibadah itu Pak, lelahnya sesaat, tetapi kebahagiaannya, pahalanya akan berkepanjangan dan abadi. Wa inna ladatal ma'asi tadhabu wa yabqa iqabuha. Kemaksiatan itu kenikmatannya sesaat, tetapi penderitaannya tak berkesudahan. Salam Bapak Ibu. Ibadah itu lelahnya sesaat, tetapi kebahagiaannya tak berkesudahan. Maksiat itu kesenangannya sesaat, tetapi penderitaannya tak berkesudahan, Pak. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mending lelah dalam kenikmatan atau nikmat dalam kemaksiatan? Lelah dalam ketaatan atau nikmat dalam kemaksiatan? Salah pertanyaan, Pak. Udah nggak usah dijawab, salah itu. Skip. Gak fokus. Dan ini Bapak Ibu sekalian, Allah itu pasti mengganjar setiap kelelahan kita dalam ketaatan dengan surga. Tadi sampaikan oleh Bu Dr. Dewi. Setiap lelah di dalam ketaatan pasti semuanya berbuah kebahagiaan nanti di akhirat tuh. Bayangkan Bapak Ibu, setiap lelah di dalam ketaatan akan diganjar kebahagiaan nanti di surga. Nikmat gak menjalaninya? Nah ini Bapak Ibu sekalian, Al-Furqan ayat 75 ya. Mereka akan diberikan balasan surga di setiap kesabaran mereka dalam ketaatan itu. Di setiap kelelahan mereka di dalam
ketaatan, mereka akan disambut dengan penuh penghormatan dan salam kesejahteraan nanti di gerbang surga itu, Bu. Maka Bapak Ibu, ini rumusnya. Siapa yang tidak lelah di dalam ketaatan, dia sedang merencanakan untuk lelah di kehidupan tak berkesudahan. Namun siapa yang lelah di dalam ketaatan, maka dia sedang merencanakan untuk bahagia di kehidupan tak berkesudahan. Maka pilihan kita cuma satu. Yuk kita lelah dalam ketaatan. Agar kita nanti bisa bersama-sama bahagia di kehidupan yang tidak berkesudahan, yaitu surga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Dokter, saya persilahkan. Enggak. Terima kasih Ustadz Jazakallah khair atas tausiahnya yang luar biasa ya, karena ternyata kalau offline di sini fokus kita harus lebih kuat. Ya, Banyak saya godaan tadi luar biasa. Ya. Lelah hati ini. Ada nuansa yang berbeda ketika online Ustadz. Kalau online lebih fokus, di sini banyak godaan. Ya, jadi ini alhamdulillah sudah ada yang bertanya. Pertama dari Pak Budi ya, Pak Budi Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya mengenai kewajiban zakat emas. Mungkin ini materinya agak berbeda ya dibandingkan yang pertanyaannya berbeda dengan materi yang diberikan. Apakah ada batas minimal jumlah emas yang kena nisab, ataupun kalau walaupun kita membeli emas 1 gram kita wajib membayar zakat? Baik, ini zakat perhiasan ya. Zakat perhiasan tidak ada nisab, tidak ada haul Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nisab dan haul itu untuk zakat harta, zakatul mal. Jadi perhiasan yang kita beli berapapun nanti kena zakat ya, 2,5% begitu. Lanjut Bu Dokter. Sudah jelas ya jawabannya alhamdulillah. Kemudian, jadi mau beli berapa gram pun tetap nanti ada zakatnya. Semuanya itu enggak kena. Tetap itu pokoknya berapapun gram yang kita beli dari perhiasan tetap ada zakatnya. Dan tidak ada nisab. Tetapi kalau zakat harta ada nisabnya. Kalau harta kita tidak sampai nisab tidak ada zakat. Dan tidak hanya nisab tapi harus haul juga selama 1 tahun kan begitu ya. Baik, mangga. Selanjutnya dari Ibu Editia ya. Ustadz ingin bertanya sebagaimana dijelaskan di awal tadi bahwa menjalankan ibadah haji itu kan termasuk salah satu ibadah terberat yang membutuhkan kesabaran lebih dari umat muslim. Lantas apa hikmah dibalik pelaksanaan ibadah haji tersebut? Lalu kira-kira adakah tips yang bisa diberikan untuk para calon jemaah haji yang akan berjuang dalam beribadah terutama di masa pandemi? Masya Allah. Satu Bapak Ibu sekalian, saya tadi tidak lengkap menyampaikan tentang ibadah haji ya. Sebetulnya haji itu 2 Bapak Ibu. Haji itu 2 ya. Pertama su'ubah, kedua sa'idah. Tadi kita baru bahas ini aja Bu Dokter ya. Kita belum bahas ini. Haji itu adalah rihlah ruhiyah as-su'ubah wa rihlah ruhiyah as-sa'idah. Ibadah yang berat. Kenapa disebut berat? Karena kita kita menguji 3 pengorbanan tadi ya. Waktu, kemudian materi dan fisik. Tetapi jangan sampai lupa Bapak Ibu sekalian, ibadah haji itu adalah rihlah ruhiyah as-sa'idah. Perjalanan spiritualitas yang sangat membahagiakan. Bahkan sampai-sampai Ar-Raghib As-Surjani mengatakan begini Bapak Ibu, as'adur rihlah. Ya. Haji itu adalah traveling terindah. Traveling yang paling membahagiakan. Kenapa? 5 alasannya. Alasan pertama Bapak Ibu, kita datang ke 2 tempat yang sangat dicintai oleh Rasul. Mekah dan Madinah. Alasan kedua, kita datang ke masjid yang mempunyai keutamaan di dalam pahala. 1 kali sholat di Masjidil Haram dapat pahala berapa? Kata Rasulullah Pak, 100.000. Kalau niti ingin dapat pahala 100.000 di Masjid Istiqomah, butuh 64 tahun dengan catatan 5 waktu tidak pernah tertinggal. Itu kata Qardawi dalam pikul hajinya itu.
Tetapi kalau di sana sekali saja sudah 100.000 pahalanya. Siapa yang tidak ingin dideraskan pahala seperti itu Bapak Ibu sekalian? Satu kali sholat itu pahalanya melebihi 64 tahun. Dengan catatan 5 kali tidak pernah terhenti itu. Makanya wajar nggak Bu pulang umroh terus sholat deh? Stoknya banyak gitu. Itu yang keberapa? Yang ketiga kan? Yang ketiga Bapak Ibu. Haji itu Pak, itu bukan traveling biasa, tetapi delegasi Allah dan tamu Allah. Kalau kita terus bertamu kepada Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hubungan makin akrab, makin dekat, makin harmonis. Sok Ibu sering ke rumah saya, Bapak Ibu, bawa bolu, bawa apa coba itu. Itu hubungan pasti makin, ini isyarat nanti makin akrab gitu ya. Makin akrab Bapak Ibu. Dan tidak sekedar jadi tamu. Allah berikan 3 hidangan spesial kan. Kata hadis Rasul itu. Kalau dia minta maaf pasti diampuni. Berdoa pasti dikabul. Minta pasti dikasih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat. Apa kata Rasul? Pulang dari ibadah haji seperti bayi baru dilahirkan. Maksudnya apa? Bersih dari segala dosa Pak. Demi Allah Bapak Ibu. Ini hadis Rasul. Bapak Ibu pulang dari haji seperti bayi yang baru dilahirkan, Pak. Gak ada dosa sama sekali, bersih itu Bapak Ibu sekalian. Siapa yang tidak ingin begini? Hah? Ini tinggal dijaga, bukan tulis lagi. Dan terakhir nih, ini paling puncaknya, Bu Yanti. Apa kata Rasul? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan yang disediakan oleh Allah bagi yang haji yang mabrur kecuali apa? Nah, sekalian. Maka jamaah haji 2015 ini sudah punya kunci-kunci surga Bapak Ibu. Haji itu kunci surga Pak, kata para ulama itu. Tinggal perjuangan kita adalah menjaga kemabruran. Kenapa? Karena sehebat apapun haji kita, ketika kita tidak jaga sampai akhir hayat kita, belum tentu kita bisa ke surga Bapak Ibu. Ya kan? Karena yang menentukan itu adalah ujung dari kehidupan kita kan? Kita sudah punya kunci tapi kadang kita lempar, kadang kita patahkan Bapak Ibu dengan kita tidak menjaga kemabruran itu. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, 5 alasan kenapa ibadah haji itu adalah traveling terhebat bagi orang mukmin. Karena dia sedang menyiapkan kunci untuk bisa pulang ke surga itu. Ya. Di samping dia dapat banyak pahala, ampunan dosa, doanya dikabulkan dan lain sebagainya, dia sudah dijanjikan oleh Rasulullah untuk mendapatkan surga. Maka 5 alasan ini Bapak Ibu bisa memotivasi hamba-hamba Allah untuk datang ke tanah suci dengan biaya sebesar apapun, dengan pengorbanan fisik seberat apapun, dan dengan waktu selama apapun. Karena nggak ada artinya semua itu ketika Allah berikan surga, Pak. Betul tidak, Pak? Uang 200 juta, 30 hari, fisik yang lelah, Pak. Tidak ada artinya semua itu ketika nanti Allah berikan kita apa? Surga itu, Bapak Ibu sekalian. Dan itu janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bu Dokter ya, terkait memotivasi bagaimana cara kita betul-betul bahagia ketika datang ke tanah suci, walaupun pengorbanannya sangat berat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Apa pertanyaannya? Yang satu pertanyaan, yang satu permintaan. Permintaan apa ini? Jadi ini ada Ibu Weni dari Melbourne, Ustadz. Jadi Masya Allah. Barakallahu fiik. Nomornya mungkin Pak Dea ya, karena beliau senang sekali mendengar ceramah dari Ustadz Dedi. Masya Allah. Katanya bagus sekali dan sok herei. Apa? Ya. Oh, Masya Allah. Ya. Iya, jadi kalau pertanyaan yang lain dari Ibu Yuniarti mungkin intinya adalah bagaimana kita cara berterima kasih kepada Allah, karena di sisi lain kita kan sering tuh naik turun, futur dan sebagainya. Cara berterima kasih kepada Allah dipandu dalam Al-Quran. Saya di sini Bapak Ibu ya.
Sederhana Bapak Ibu, cara dipandu oleh Allah itu cara bersyukur ya, berterima kasih itu. Ini dipandu oleh Al-Quran ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah surah Al-Nasr. Yang kedua surah Al-Kautsar. Dan ini dua ayat pendek ini itu mengguide kita, membimbing kita bagaimana cara berterima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. An-Nasr dan Al-Kautsar. Kalau di An-Nasr Bu itu lisan, kalau di Al-Kautsar itu adalah amal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu An-Nasr. Kalau di surah Al-Kautsarnya adalah fasholli li rabbika wanhar. Ya. Itu cara kita untuk berterima kasih kepada Allah. Yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim Bapak Ibu sekalian jadi 4. Satu adalah dzikrul al-asmail husna. Terus menyebut-nyebut nama Allah yang indah. Subhanallah, alhamdulillah, terus begitu ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu tanfiun ni'am fima yuridu. Menggunakan seluruh karunia Allah sesuai dengan keinginan Allah. Yang ketiga nasratul manfa'ah ala ghairiha. Meluaskan manfaatnya untuk sesama. Dan yang terakhir adalah al-ihsan fil ibadah, semakin memperbaiki ibadah. Ini rumusan dari Ibnu Qayyim dari inspirasi dua surat tadi, Al-Nasr dan Al-Kautsar. Dan itulah cara berterima kasih kepada Allah yang baik. Dari mulai lisan sampai ke perbuatan tadi Bu Dokter ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Tampaknya sudah tidak ada yang Ya, sudah mendekati azan zuhur. Ya. Baiklah Bapak Ibu semua, kita sudah mencapai atau sudah sampai kepada penghujung acara. Maka kami mohon kesediaan dari Ustadz Dedi untuk memimpin doa pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin tadi jawaban-jawabannya singkat-singkat karena sudah mendekati waktu zuhur ya. Beberapa menit lagi, sekitar 4 menit saja ya. Jadi mohon izin tadi pertanyaannya saya jawab singkat-singkat. Tetapi itu sudah sampai ke titik-titik penting dari jawabannya insya Allah. Oh iya, Ustadz maaf mungkin pada kesempatan siang ini kita juga mendoakan buat Ananda dari Emeril Khan Mumtaz, putra sulung dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil, kemudian juga pada ibunda dari istri dari Bapak Sulis yang sementara ini lagi sakit, ataupun Bapak Ibu hadirin semua yang keluarganya mungkin ada yang sedang tidak sehat ya. Baik, termasuk Bapak Rustam ya, yang saat ini juga sedang istirahat di rumah. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi yang ada di kantor Khalifah, seluruh keluarga Haji 2015 Khalifah Tour yang teramat saya cintai sepenuh hati karena Allah, juga Ibu dan Bapak yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akhiri pertemuan indah kita di siang hari ini dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita menjadi doa-doa yang terbaik, yang Allah yang maha terbaik mengabulkan doa-doa kita dan pengabulan terbaik untuk memberikan kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Terutama doa untuk tadi saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit ya. Termasuk Bapak Rustam Sumarna, pemilik Khalifah Tour, juga beberapa saudara kita tadi yang disebutkan oleh Bu Dokter, juga untuk mendoakan saudara kita Emeril Khan Mumtaz ya, yang sudah disepakati yang sudah keluar selebaran dari MUI-nya. Beliau sudah dinyatakan meninggal dunia ya gitu. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik insyaallah. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu sekalian, kita awali memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya rabbana lakal hamd kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, berikan kami kesempatan untuk terus bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya,
bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami kesempatan terbaik ya Allah untuk terus tumbuh menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Berikan kami semua kesempatan terbaik untuk terus tumbuh menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu, semakin nikmat mencintai-Mu, dan semakin lezat ibadah kepada-Mu ya Allah. Andaikan setelah tidak lama lagi kami harus pulang kepada-Mu, kami ridho, kami ikhlas, asalkan pulangkan kami di puncak kebahagiaan hidup bersama-Mu. Wafatkan kami di puncak kenikmatan mencintai-Mu, dan kembalikan kami kepada-Mu di puncak kebahagiaan dan kelezatan ibadah kepada-Mu. Anugerahi kami ya Allah akhir kehidupan terbaik dan terindah, yaitu meninggal di puncak kenikmatan taat kepada-Mu ya Allah. Anugerahi kami meninggal ketika kami sedang sujud kepada-Mu. Anugerahi kami wafat ketika sedang beribadah kepada-Mu. Anugerahi kami meninggal ketika sedang di puncak-puncak kebahagiaan dan kenikmatan ibadah kepada-Mu ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu kami mohon kepada-Mu, berikan terus kami keistiqomahan untuk senantiasa ada dalam ketaatan sampai akhir usia kami. Nikmatkan, bahagiakan, dan lezatkan kami dalam ibadah kepada-Mu sampai ujung episode kehidupan kami. Kami mohon kepada-Mu, hantarkan kami semua untuk semakin dekat ke pintu surga-Mu. Karena tidak ada puncak kebahagiaan dalam kehidupan kami, kecuali bisa mengakhiri kehidupan di dunia ini berhenti di pintu surga ya Allah. Surgakan kami bersama-sama. Jangan sisakan di antara kami yang tak Kau masukkan ke dalam surga. Karena kami ya tahu tidak ada di antara kami akan kuat disiksa api neraka-Mu. Jangan sisakan di antara kami yang tak Kau masukkan ke dalam surga, karena kami ingin ke surga bersama-sama ya Allah. Terus bersamakan kami dengan semua orang-orang yang kami cintai sampai ke surga-Mu nanti. Dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan kedua orang tua kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Terutama keluarga besar Haji 2015 ini. Terus bersamakan dalam ketaatan di dunia, agar punya harapan dan kesempatan bisa bersama penuh kebahagiaan nanti di surga ya Allah. Bersamakan di dunia penuh ketaatan, bersamakan di akhirat penuh kebahagiaan. Kami mohon kepada-Mu ya Allah untuk kedua orang tua kami yang masih ada. Jadikan sisa usianya penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Sehatkan keduanya ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit keduanya ya Allah. Dan berikan kebahagiaan di ujung akhir usianya. Dan berikan kami kemampuan untuk terus merawat, mengurus, dan membahagiakan orang tua kami yang masih ada. Karena mereka adalah pintu tengah surga buat kami. Bagi kedua orang tua kami yang sudah tiada, tidak ada doa terbaik di pertemuan terbaik siang hari ini, kecuali untuk kedua orang tua terbaik kami. Hantarkan keduanya ke surga. Bahagiakan keduanya di surga. Pantaskan keduanya untuk menjadi ahli surga. Dan pertemukan kembali kami dengan keduanya nanti di surga. Karena tidak ada puncak kebahagiaan dalam hidup kami, kecuali bisa bertemu kembali orang tua kami nanti di surga. Kecuali ketika bisa melihat senyuman indah kedua orang tuanya di surga. Bisa mengecup tangan keduanya nanti di surga. Bahkan kembali bisa merangkul, memeluk tubuh halus keduanya di surga ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di kantor Khalifah Tour siang hari ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, jadikanlah hamba-hamba-Mu yang betul-betul dipastikan kembali bisa bertemu dengan kedua orang tuanya nanti di surga ya Allah. Karena itu puncak kebahagiaan kami ketika bisa membawa, ketika bisa mengantarkan, ketika bisa bertemu kembali orang tua kami nanti di surga. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, saat ini ada saudara-saudara kami yang sakit, kami mohon kepada-Mu, Allahumma rabban nasi mutibal ba'si isfi wa anta syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma anzirna fi musibatina wa akhlub lana khairu minha. Berikan pahala terbaik dan ampunan terindah atas kesabaran mereka dalam sakitnya, dan ganti dengan kesembuhan, kesehatan, kebaikan, dan kebahagiaan. Bagi saudara-saudara kami yang sudah tiada, terutama saudara kami yang dinyatakan sudah meninggal di Swiss, Emiril Khan Mumtaz, putra dari Gubernur Jawa Barat,
Kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wa'si madkhalahum. Ampuni segala kehilafannya, terima segala amal ibadahnya, dan tempatkan mereka di tempat terbaik dan terindah, yaitu surgamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah selesai melakukan pengajian pada siang hari ini. Kami Jamaah Haji Khalifatur 2015 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terkhusus kepada Ustadz Dedi, Bunda Empet yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan depan. Hatur nuhun, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita menutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu